Assalamualaikum YouTuber, masih di channel Nabil Fahlevi. Wisata ziarah kali ini kami berada di Tasikmalaya, tepatnya di daerah Pamijahan. Objek wisata religius di Tatar Sunda yang banyak diziarahi orang ini adalah makam Syekh Haji Abdul Muhyi. Makam ini terletak di Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, 65 km arah selatan dari pusat kota Tasikmalaya. Sebelum lanjut, mohon dukung channel ini ya, dengan menekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share video ini ke media sosial ya. Perjalanan kami menempuh sekitar 8 jam perjalanan dari Jakarta, cukup lumayan lama ya. Sesampainya di sana kami disambut dengan ratusan bahkan mungkin ribuan lapak dagangan yang berjejer hingga makam, dari mulai makanan hingga souvenir. Masyarakat daerah sana bahkan dari daerah lain banyak menggantungkan hidupnya dari berjualan di sekitar makam. Barokah para wali memang tidak hanya dapat dirasakan ketika masih hidup, tapi wafatnya pun masih meninggalkan keberkahan. Seperti halnya masyarakat Pamijahan yang kecipratan barokahnya Syekh Abdul Muhyi. Syekh Muhyi dikenal sebagai penyebar agama Islam di Sunda bagian selatan dan tokoh tarekat Satariyah. Abdul Muhyi dilahirkan tahun 1650 di Mataram. Mataram di sini ada yang menyebut di Lombok, tetapi ada juga yang menyebut Kerajaan Mataram Islam. Ayahnya bernama Sembah Lebe Wartakusumah, bangsawan Sunda keturunan Raja Galuh Pajajaran yang saat itu bagian dari Kerajaan Mataram Jawa. Ibunya bernama Raden Ajeng Tanganziah, keturunan bangsawan Mataram yang berjalur sampai ke Syekh Hainui Yakin, Sunan Giri I. Untuk bisa bermukim di Pamijahan, Syekh Abdul Muhyi menempuh perjalanan yang panjang dan berliku bahkan nyawa jadi taruhan. Dikisahkan dahulu di daerah tersebut ada kelompok penyihir Batara Karang yang tidak senang dengan kehadiran Syekh Abdul Muhyi dan kelompok penyihir tersebut ingin membunuh Syekh Abdul Muhyi ketika beliau sholat. Namun usaha tersebut gagal karena setiap ingin mencabut pedang dari sarungnya, pedangnya selalu memanjang. Kemudian Syekh Abdul Muhyi juga terlibat dalam perlawanan terhadap penjajahan Belanda dan Syekh Muhyi masuk radar pencarian penjajah Belanda. Hingga pada waktu itu Belanda berusaha untuk menangkap Syekh Abdul Muhyi untuk dipenjarakan. Akan tetapi usaha Belanda untuk menangkap Syekh Abdul Muhyi selalu gagal. Bukan wali namanya kalau menyerah, perjuangan Syekh Muhyi untuk bermukim dan menyebarkan agama Islam di daerah tersebut terus berlanjut hingga akhirnya kita bisa melihat saat ini, daerah Pamijahan menjadi daerah yang cukup sibuk. Secara ekonomi juga berkembang, penduduknya mempunyai lapangan pekerjaan dengan menjadi pedagang, pemandu ziarah, juru parkir, membuka penginapan bahkan hingga menjadi peminta-minta atau pengemis. Rasanya di tempat ziarah manapun sangat lazim adanya peminta-minta. Bagi saya momen ziarah tersebut menjadi momen refleksi diri, sejauh mana mentalitas kita diuji, apakah kita sudah memiliki mentalitas seperti wali yang selalu berjuang demi menegakkan kebenaran, tidak pantang menyerah walau badai menghadang. Kemudian memberikan kemanfaatan bagi sesama, atau justru malah sebaliknya. Di komplek pemakaman, tidak hanya terdapat makam Syekh Abdul Muhyi serta para ulama tempo dulu, tapi juga terdapat gua Safarwadi yang fenomenal. Di gua inilah konon para wali mengadakan pertemuan. Bahkan salah satu sudut gua dipercaya sebagai jalan menuju Mekah bagi para wali. Gua Safarwadi Pamijahan jadi terkenal karena dahulu di tempat ini dipakai untuk tempat dakwah oleh Syekh Haji Abdul Muhyi. Gua yang ada di desa Pamijahan dijadikan tinggal dan tempat penyampaian dakwah agama Islam dalam awal penyebarannya. Mungkin dalam penyebaran dakwahnya Syekh Haji Abdul Muhyi pada waktu itu masih dalam kekuasaan Kerajaan Hindu Galuh di Garut dan Kerajaan Hindu Panjalu di Ciamis, dan Pamijahan ini berada perbatasan kedua kekuasaan Kerajaan Hindu tersebut. Maka dari goa di Pamijahan ini Syekh Haji Abdul Muhyi menyampaikan dakwah kepada murid-muridnya yang datang dari Galuh, Panjalu dan tempat lainnya. Di sini juga dimakamkan Syekh Haji Abdul Muhyi keluarganya serta sebagian para muridnya. Untuk mencapai makam Syekh dan gua Safarwadi harus berjalan kaki sejauh kurang lebih 1 km. Syekh Abdul Muhyi dilahirkan tahun 1650 di Mataram. Ketika masih anak-anak, Abdul Muhyi telah belajar di Ampel Denta untuk mendaras berbagai disiplin keilmuan pesantren. Pada tahun 1669, di usia 19 tahun, Abdul Muhyi merantau hendak menuju ke Mekah. Tetapi singgah di Aceh. Di Aceh Abdul Muhyi ternyata bertemu dan belajar kepada Tengku Syekh Kuala atau Syekh Abdur Rauf As-Singkili. Berbagai disiplin keilmuan dipelajari Abdul Muhyi di kota Aceh ini, termasuk tarekat Syatariyah dari jalur Syekh Abdur Rauf. Sebagai guru besar Syatariyah, Syekh Abdur Rauf ini berusaha mendamaikan wujudiyah dari Ibnu Arabi dengan tasawuf lain yang berkembang di kalangan masyarakat Islam. Setelah beberapa tahun di Aceh,
Abdul Muhyi oleh gurunya diajak berkunjung ke makam seorang yang dikenal masyarakat sebagai wali qut, Syekh Abdul Qadir Jilani di Elrak. Perjalanan diteruskan ke Mekah dan Madinah untuk menunaikan haji. Abdul Muhyi kemudian belajar di Makkah, tidak langsung pulang. Di Mekah Abdul Muhyi bertemu Syekh Yusuf Al-Makassari, dan diduga kuat Abdul Muhyi belajar juga kepada Ahmad Al-Kusyashi, Ibrahim Qurani, dan Hasan Al-Ajami, yaitu guru-guru dari Abdurrauf As-Singkili sendiri. Abdul Muhyi kembali dari Mekah menuju Ampel Denta pada tahun 1678 setelah mendapatkan ijazah untuk menjadi mursyid tarekat Syatariyah dari gurunya. Sekembalinya dari Ampel Denta, sang ayah menikahkannya dengan putri, bernama Ayu Bekta. Setelah menikah, bersama orang tuanya, Abdul Muhyi pindah ke Jawa Barat untuk menyebarkan Islam, dan berusaha mencari sebuah gua yang ditunjukkan oleh gurunya, Syekh Abdurrauf As-Singkili. Syekh Abdul Muhyi meninggal pada 1730 atau 1151 dalam usia 80 tahun. Dia dimakamkan di Pamijahan, yaitu di Bantar Kalong, Tasikmalaya bagian selatan. Makamnya hingga saat ini menjadi makam yang sering diziarahi oleh masyarakat Islam pada umumnya. Ar-Rahman yaghshakum ibadallah jinakum nakum talabnakum wasta'ufina ila rahman malakum masaya min mazayakum salamullah ya isada min ar-Rahman yaghshakum ibadallah jinakum talabnakum تغشانا وتغشاكم سلام الله حياكم وعين الله تراكم سلام الله يا سلام من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم صدناكم طلبناكم وصلى الله السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يغفر لمن يشاء ويعز من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم 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 الوكيل نعم المولى ونعم الناصر ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر يا الله 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 يا لطيف 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 بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده